Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miftahur Rahman dengan NIM 224104040008. Saya di sini akan menjelaskan tentang dampak kolonialisme dan juga imperialisme terhadap sistem pendidikan di Indonesia dan juga sistem ekonomi di Indonesia pada era penjajahan. Kolonialisme adalah penguasaan suatu kekuasaan terhadap suatu daerah atau orang lain. Hal ini terjadi saat suatu bangsa menaklukkan bangsa termasuk penduduknya dan mengeksploitasinya. Sedangkan imperialisme merupakan sebuah praktik pemaksaan kekuasaan atau kekuasaan suatu bangsa terhadap bangsa lainnya dengan tujuan untuk memperluas kekuasaan menggunakan perolehan tanah atau pemaksaan yang didominasi oleh ekonomi dan politik. Mengacu pada pengertian dari kedua praktik penjajahan tersebut, tentu dampak buruk yang dirasakan lebih banyak daripada dampak baiknya. Bahkan gambaran kejamnya kolonialisme itu ditulis dalam sebuah buku karya Maltatuli yang berjudul Machiavelli. Baik kolonialisme maupun imperialisme ini membawa Indonesia di berbagai sektor perubahan, yaitu dari sektor politik, ekonomi hingga budaya. Masuk ke poin yang pertama, yaitu dampak kolonialisme dan imperialisme di dalam bidang ekonomi. Masuknya bangsa Eropa di Indonesia membawa berbagai pengaruh, termasuk dalam kehidupan perekonomian. Pada masa penjajahan, penduduk Indonesia diperkenalkan dengan mata uang, yaitu uang kertas dan juga uang logam. Hal ini kemudian yang mendorong munculnya sistem perbankan modern yang ditandai dengan berdirinya The Javanese Bank, bank modern pertama di Hindia Belanda, yang didirikan di Batavia, yang sekarang ada di Jakarta pada tahun 1828. Kehidupan perekonomian yang mulai membaik kemudian mempengaruhi sektor lain seperti pembangunan jalan raya, pos anyer hingga panarukan, jaringan kereta api hingga industri pertambangan. Meskipun banyak perkembangan di berbagai daerah, hal tersebut sama sekali tidak membuat kehidupan rakyat Indonesia pada saat itu makmur. Justru sistem kerja paksalah yang menjadi buah dari masifnya pembangunan oleh pemerintahan kolonial Belanda pada saat itu, yang membuat rakyat menderita. Selain kerja paksa, ada juga dampak lain dari kolonialisme dan imperialisme di dalam bidang ekonomi, yaitu monopoli dan penguasaan suatu daerah. Monopoli dan penguasaan suatu daerah atau koloni oleh penjajah yang menimbulkan situasi yang tidak sehat dalam hal perdagangan. Perekonomian bergeser dari pertanian pangan menjadi industri perkebun. Praktik monopoli perdagangan oleh VOC membuat mundurnya perdagangan Nusantara dari kancah perdagangan internasional. VOC ini memanfaatkan para penguasa tradisional dalam mengeksploitasikan tanah jajahannya dengan menerapkan sistem indirect rule dengan penyerahan wajib hasil bumi dan pemungutan pajak hasil bumi. Penerapan sistem tanam paksa menyebabkan rakyat Indonesia mengenal jenis tanaman baru, yaitu salah satunya munculnya pedagang-pedagang perantara dalam perdagangan internasional, yang mana perdagangan itu dipegang oleh seseorang dari Timur Asia, sedangkan bangsa Indonesia hanya
sebagai pengecer munculnya kota-kota baru di sekitar perusahaan-perusahaan Belanda. Terkait sistem ekonomi uang yang diperkenalkan kepada masyarakat Indonesia, dampaknya itu yang ditimbulkan salah satunya adalah sistem hutang piutang. Dalam pengerjaan lahan pertanian, penduduk mulai mengenal suatu pinjaman modal, namun mereka harus mengembalikan uang dengan sistem bunga. Masuk ke poin yang kedua, yaitu dampak imperialisme dan kolonialisme dalam bidang politik. Bangsa Barat pada saat itu membawa dampak yang cukup banyak terhadap Indonesia pada masa penjajahan. Pengaruh penjajahan perlahan semakin kuat sehingga mampu melakukan intervensi masalah internal kerajaan-kerajaan di Nusantara. Hal ini membuat penguasaan Indonesia pada masa tersebut semakin melemah, bahkan sampai hilang. Saya pernah membaca modul dari kelas 11, yaitu dasar pemerintahan yang modern yang dibuat Dendles dan Raffles, membuat kedudukan bupati berupa menjadi pegawai negeri dan digaji. Yang semulanya itu merupakan kedudukan adalah turun-temurun dan mendapat upeti dari rakyat menurut adat istiadat. Bupati dijadikan alat kekuasaan pemerintahan kolonial. Pamong Praja yang dahulunya berdasarkan garis keturunan sekarang telah menjadi sistem kepegawaian. Jawa dijadikan tempat pusat pemerintahan dan membaginya sebagai wilayah persektuh. Intervensi terhadap persoalan kerajaan yang dilakukan oleh Belanda dan Inggris, contohnya tentang pemilihan raja, sehingga imperialis mendominasi politik di Indonesia yang mengakibatkan peranan elit kerajaan-kerajaan berkurang. Dan juga hukum yang dahulu menggunakan adat diubah menggunakan sistem hukum barat modern. Belanda turut ikut campur dalam pengambilan kebijakan raja. Perubahan dalam politik pemerintahan kembali terjadi akibat kebijakan politik PAK di akhir abad 19 menuju abad 20. Jawa menjadi pusat pemerintahan dan membaginya menjadi wilayah persektuh. Dampak kolonialisme dan imperialisme penjajah juga masih berpengaruh hingga sekarang. Hal ini terlihat dari sistem pemerintahan di Indonesia yang sekarang merupakan warisan dari penerapan ajaran trias politika yang dijalankan oleh pemerintah kolonial Belanda. Dalam badan yudikatif, dalam struktur tersebut, pemerintahan kolonial Belanda membagi badan peradilan menjadi 3, yaitu berdasarkan golongan masyarakat di Hindia Belanda. Badan peradilan tersebut terdiri dari peradilan untuk Eropa, peradilan orang timur asing, dan peradilan orang pribumi dalam badan legislatif. Pemerintah kolonial Belanda membentuk Volkrat dan Volraad atau Dewan Rakyat tahun 1918. Terkait dengan persepsi Belanda tentang apa yang dia lakukan terhadap politik dan juga ekonomi di Indonesia ini, Belanda juga punya cukup banyak alasan untuk menggambarkan sejarah kolonial yang berbeda dengan kenyataan. Soalnya, Belanda selama beberapa dekade terakhir adalah salah satu negara yang menekankan pentingnya hak asasi manusia. Masalahnya, sikap ini sangat tidak cocok dengan apa yang tertulis di dalam buku sejarah. Tertulis dalam sejarah kolonialnya yang penuh dengan pelanggaran HAM di Nusantara. Oleh karena itu, kekerasan yang dilakukan dalam sejarah kolonialnya tidak disebutkan di buku-buku sekolah yang dibaca murid-murid Belanda di high school. Sebaliknya, periode VOC itu justru digambarkan sebagai puncak kebanggaan nasional. Karena meskipun negara yang sangat kecil di Eropa, Belanda menjadi negara terkaya di dunia pada abad ke-17, yaitu pada zaman kemasan Belanda. Tidak hanya dalam hal perdagangan dan juga militer, tetapi Belanda juga dalam hal seni dan sains. Namun pelanggaran HAM yang jarang disoroti oleh pemerintahan Belanda pada masa saat ini sampai sekarang. Ada sebuah contoh yang menarik
pada waktu mantan Perdana Menteri Belanda Jan-Pieter Balkenende menjadi jengkel saat diskusi dengan Dewan Perwakilan Belanda pada tahun 2006 menanggapi pandangan pesimistis DPR Belanda tentang masa depan ekonomi Belanda. Balkenende mengatakan, mari kita optimis, mari kita berpikir positif kembali, karena mentalis VOC itu melampaui perbatasan. Ini adalah sebuah contoh dari memori selektif yang menandakan bahwa rasa bangga akan yang dirasakan berasal dari periode VOC. Namun setelah Balkenende mengatakan demikian, memang banyak orang politisi Belanda, media Belanda, dan rakyat Belanda yang mengkritik pernyataan Balkenende itu. Ada juga sebuah kasus menarik lainnya dalam permintaan maaf yang dibuat oleh Duta Besar Belanda untuk Indonesia, Tijen de Zwin, pada tahun 2013. Dia meminta maaf atas akses yang dilakukan oleh pasukan Belanda antara tahun 1945 dan 1949. Ini suatu hal yang agak luar biasa, karena ini pertama kali pejabat Belanda meminta maaf soal sejarah penjajahan. Namun, belum pernah Belanda meminta maaf atas semua peristiwa kekerasan yang telah terjadi sebelum 1945. Bahkan waktu Raja dan Ratu Belanda Willem Alexander dan Makima mengunjungi Indonesia pada tahun 2020, Willem Alexander dengan gagap meminta maaf atas kekerasan yang dilakukan oleh Belanda yang terjadi pada periode 1945 sampai 1949. Kenapa Belanda menunggu lama sekali sebelum meminta maaf soal kekerasan yang dilakukan pada tahun 1945 sampai 1949? Diasumsikan bahwa para pejabat Belanda pada saat itu tidak ingin meminta maaf karena dapat menyinggung perasaan para veteran Belanda yang dipertaruhkan nyawanya mereka di Indonesia demi negara mereka sendiri, dan kerabat para prajurit Belanda yang meninggal pada periode 45 sampai 49 saat berperang demi negaranya. Bahkan kemungkinan besar pemerintahan Belanda itu takut akan konsekuensi keuangan kalau Belanda itu mengakui pelanggaran HAM lewat permintaan maaf, yaitu korban yang masih hidup atau kerabat mereka bisa menggugatnya. Mungkin seperti itu pemaparan tentang dampak kolonial dan juga imperialisme terhadap dunia pendidikan dan juga dunia politik di Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.